Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Aula Wali Nagari Ayah Ange dalam rangka sosialisasi melek politik pada siang ini. Pak Firtus Setiaka SIP MSI serta Pak Hidayatul Fajri yang telah menyempatkan hadir untuk acara siang hari ini. Jadi sosialisasi melek politik ini diadakan untuk mengajak masyarakat Nagari Ayange untuk menjadi bagian dari perubahan dengan meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri. Di Nagari Ayange dalam rangka sosialisasi melek politik. Nah, jadi tidak mau tahu padahal kita masyarakat Ayange merupakan masyarakat yang menikmati hasil dari politik itu. Mungkin contoh dasarnya jalan apapun lah, bangunan-bangunan yang bersumber dari dana pemerintah itu merupakan dari hasil politik. Problem atau persoalan melek politik ini sebenarnya bukan hanya masalah di sini saja, tapi juga masalah di level nasional, Pak. Kita juga butuh pemimpin untuk mendapatkan hak-haknya, sehingga proses perubahan seperti kata Intan tadi, tanpa pemimpin, tanpa politik ya nggak mungkin terjadi. Kita juga perlu untuk mendapatkan keadilan, lalu berpolitik itu artinya kita juga menguatkan demokrasi. Nah, berpolitik yang sehat itu pertama memang kita harus melek politik. Belum diperbolehkan. Karena asumsinya yang masih bertahan sekolah kampus itu hanya tempat belajar. Belajar apa? Non politis. Kalau seperti partisipatif itu tuh yang tadi Bu, untuk saat ini pasca pemilihan kita tidak boleh melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Artinya setelah pemilihan Pak Bupati ini, apakah beliau yang kalah punyolo koneksi ke yang lain, punyolo power ke dinas yang lain, bisa kita manfaatkan itu. Dan kemudian dalam itu kita tidak boleh Pertanyaannya Pak, bagaimana pandangan Bapak Bawaslu dan Bapak dosen mengenai ketimpangan atau ketidaksetaraan jumlah pemilih antar daerah dalam konteks pemilu di Indonesia? Sekian, terima kasih. Harusnya angka-angka ini menjadi acuan atau pemulihan kepercayaan publik. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, sejauh mana keterbukaan informasi publik mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus besar? Contohnya seperti kasus Harun Masiku. karena kalau Indonesia ini ada Jawa, ada Sumatera, ada Papua, maka siapapun dan apapun latar belakangnya itu berhak untuk jadi presiden. Nggak ada hambatannya, secara undang-undang juga nggak ada kan? Nggak ada presiden itu harus Jawa, yang ada kan orang Indonesia kan. Sesi penyerahan sertifikat dari Ketua Pelaksana kepada narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Firtus Setiaka SIP MSI. Kepada Ketua Pelaksana kami persilakan. Kepada narasumber kita Bapak Firtus Setiaka SIP MSI.